Formasinya rusak, menyebabkan angin kencang mengamuk, dan jubah biru Luli tertiup dengan keras. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambut putih panjangnya berkibar tertiup angin, dan ekspresi tenangnya dengan sedikit rasa dingin dan arogansi, memberikan dampak visual yang kuat kepada semua orang. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa Luli baru saja menghancurkan formasi dengan satu jari. Jika Luli hanyalah seorang pejuang muda, berdiri di sini dan bertingkah seperti ini, semua orang mungkin akan menganggapnya idiot. Semua ini sebenarnya adalah niat Luli, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi dengan satu jari, bahkan pengrajin ahli pun mungkin tidak memiliki kemampuan ini, bukan? Dia tidak menggunakan Blood Immortal Fin kali ini. Bagaimanapun, dua kekuatan super dari alam dewa ada di sini, dan Blood Immortal Fin akan tetap ditemukan tidak peduli seberapa tersembunyinya itu. Alasan mengapa dia mampu menembus formasi ini dengan satu jari adalah karena Luli pernah menggunakan tangan dan kakinya sebelumnya. Ketika Luli berbalik, dia meminta Sueling Er untuk diam-diam mengubah formasi, meninggalkan celah besar dalam formasi ditambah lagi, dengan pengaturan rahasianya, bukankah mudah untuk menghancurkan formasi? Alasan Luli melakukan ini bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan hidup. Untuk memperkuat keinginan Yuan Yuyu untuk merekrutnya, selama Yuan Yuyu enggan membasminya, akan lebih mudah baginya untuk bertahan hidup. Jelas, pengaturan Luli sangat sukses, terlihat dari mata membara Yuan Yuyu dan Lu Changhe yang memandangnya. Diam-diam dia merasa lega, setidaknya dia aman sampai dia benar-benar menolak bergabung dengan Istana Potian. Tuan Istana Yuan, saya mulai menyiapkan formasi. Luli mengangguk ke arah Yuan Yuyu, dan formasi batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya dan terus tenggelam ke dalam tanah, kecepatannya sangat cepat, yang memusingkan. Selain itu, Luli melemparkan batu formasi dengan tidak teratur, melemparkan beberapa ke sini dan beberapa ke sana. Batu-batu formasi terus-menerus diganti, sehingga sangat membingungkan dan sulit mengingat urutannya. Tentu saja, bagaimana jika Anda bisa mengingatnya? Tata letak formasinya tidak sederhana dan tidak bisa ditiru dengan melihat tata letak orang lain. Penempatan setiap batu formasi, hubungan setiap pola formasi, sudut setiap garis formasi, dan penempatan setiap mata formasi semuanya sangat luas. Selama Anda mempunyai masalah di satu tempat, kesalahan sekecil apapun akan membuat perbedaan besar. Jadi Yuan Yuyu tidak berniat diam-diam mempelajari cara menyusun formasi One Long Locking Dome. Dia hanya mengamati teknik dan ide formasi Luli. Setelah menonton beberapa saat, dia menjadi semakin terkesan oleh Luli. Tidak peduli apakah Luli dapat mengerahkan formasi kubah pengunci 10.000 naga atau apakah formasi ini benar-benar sekuat yang dikatakan Yuan Changxiang. Setidaknya Luli memang ahli dalam formasi-formasi, dia merasa rendah diri dengannya, tapi merasa perbedaannya sebesar langit dan bumi. Luli mengatur formasi tanpa henti dan terus bergerak mengelilingi lembah. Dia melemparkan batu formasi yang tak terhitung jumlahnya dan menghubungkan banyak formasi. Formasi telah selesai. Semuanya beres, tetapi butuh waktu lama. Yuan Yuyu mengikuti Luli pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi sedikit lelah, karena hal-hal tentang pengaturan formasi tidak dapat dipelajari hanya dengan melihatnya, jadi dia kemudian memutuskan untuk berhenti mencuri darinya. Industri yang menghususkan diri dalam bedah. Energi seseorang selalu terbatas, dan tidak mungkin mencapai tingkat tinggi dalam segala aspek. Jika dia ingin mencapai level yang sangat tinggi dalam lingkaran sihir, itu pasti akan mempengaruhi kemajuan seni bela diri. Ini sama dengan apa yang dipikirkan Luli saat itu. Alasan mengapa Luli tidak melanjutkan mempelajari lingkaran sihir adalah karena dia ingin mengikuti jalur seni bela diri. Dia tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menyempurnakan senjata. Jadi setelah dia merasa jarak antara dia dan Luli terlalu besar, dia dengan tegas berhenti belajar, dan malah berpikir tentang bagaimana merekrut Luli dan bagaimana membawa bakat ini di bawah komandonya. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan penampilanmu untuk memanfaatkan anak ini? Yuan Yuyu tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Dia adalah orang yang sangat kuat di dunia dewa, tetapi penguasa Istana Potian harus berkompromi. Hal ini pasti membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Apalagi jika hal itu tersebar, juga akan berdampak pada gengsinya di masa depan. Pemilik istana adalah wanita yang bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimana orang-orang di bawah bisa diyakinkan? Bagaimana cara memiliki kohesi dan loyalitas? Luli tidak peduli dengan Yuan Yuyu, dan berkonsentrasi pada formasi dalam diam. Formasi ini bukan main-main, jika terjadi satu kesalahan saja, semua usaha sebelumnya akan sia-sia, dan puluhan juta sumber daya ilahi akan terbuang percuma. Jadi nanti, Luli tidak peduli tentang apapun. Bahkan jika seseorang ingin membasminya,
dia akan mengakuinya. Dia tidak bisa diganggu saat ini. Lu Chang, He Yuan Changxiang dan yang lainnya mengikuti Luli sepanjang waktu, ada orang di depan, belakang dan kiri untuk menghindari kecelakaan yang akan mengganggu Luli. Misalnya, jika seorang murid bergegas keluar dan menakuti Luli, maka Luli akan mengalihkan tanggung jawab ke Istana Potian, dan dia mungkin akan meminta ratusan juta sumber daya ilahi ke Istana Potian. Pembentukan di Gunung Kunlun memakan waktu 3 atau 4 hari untuk disiapkan, tetapi formasi di sini memakan waktu 9 hari 9 malam. Kemudian, Luli sangat lambat dalam menyiapkan formasi. Terkadang diperlukan waktu beberapa jam untuk menyiapkan setiap batu formasi. Luli jelas melakukan ini dengan sengaja membuat orang-orang di Istana Potian berpikir bahwa menyiapkan formasi akan memakan banyak waktu dan tenaga. Hal ini membuat orang luar berpikir bahwa sangat sulit baginya untuk mengatur formasi, dan tidak bisa dilakukan dengan santai. Yuan Yuyu telah kembali sejak lama, dan Penatua Lu serta yang lainnya telah mengikutinya. Bagi dewa tingkat ini, tidak masalah meskipun mereka tetap terjaga selama 1 atau 2 tahun. Bagi mereka, hari-hari ini hanyalah sekejap dari sebuah mata. Saat fajar di hari ke-10, Luli akhirnya berhenti. Setelah beberapa saat merasakan dengan pikiran spiritualnya seperti air, kekuatan sucinya menyala di tangannya dan menghantam tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, dia meminum dalam-dalam bangun. Seperti percikan api yang menyalakan api di padang rumput, kekuatan suci itu menyebabkan banyak permukaan bawah tanah bersinar, dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemudian seluruh lembah Potian menyala, dan aura suci yang luas menyelimuti lembah Potian, membuat khawatir semua orang. Semuanya, tetap tenang dan diam. Siapapun yang berani bergerak akan ditembak mati. Lu Changhe melompat ke udara dan berteriak dengan marah di udara. Luli telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika ada perubahan, jangan panik, apalagi bergerak, jika tidak, jika terjadi kesalahan dengan formasi, Istana Potian akan bertanggung jawab penuh. Memanggil, Yuan Yuyu terkejut, melayang dan berdiri di udara. Dia tidak bisa menahan perasaan diam-diam tergerak ketika dia melihat naga emas mengaum di langit, terjerat satu sama lain, dan segera membentuk jaring langit emas di udara. Luli sebenarnya tidak berbohong, melihat kekuatannya, terlihat bahwa formasi ini memang sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat dari formasi aslinya. Puluhan ribu naga emas berkeliaran dan berputar-putar di udara, akhirnya bergabung menjadi Skynet yang menyelimuti seluruh Sky Breaking Valley. Cahaya keemasan menerangi seluruh lembah dengan terang, dan juga memantulkan sosok puluhan ribu orang di bawah menjadi warna emas. Setelah puluhan napas waktu, cahaya keemasan secara bertahap melemah, dan perisai di udara telah sepenuhnya selesai. Luli memejamkan mata dan merasakan sebatang dupa sebelum dia mengangguk sedikit dan berkata formasi kubah pengunci 10.000 naga telah terbentuk. Tuan Istana Yuan, Tuan Istana Lu, kamu bisa keluar dan menyerang. Jika kamu bisa menghancurkan ini formasi, aku tidak akan mengambil uang kali ini. Oke, ayo keluar dan coba. Yuan Yuyu sangat ingin mencoba, formasinya bagus, auranya menakutkan dan luar biasa. Namun bermanfaat atau tidaknya formasi ini baru diketahui setelah dilakukan pengujian, jika mereka menghabiskan 3 miliar untuk membuat formasi tak berguna yang tidak memuaskan dan tidak berguna, maka mereka tidak akan menyetujuinya. Bum bum bum. Dua negara adidaya dari alam dewa membombardir dengan liar di luar, keduanya mengeluarkan senjata, tapi tidak melepaskan serangan terkuat mereka. Lagi pula, ini bukan situasi hidup atau mati, jadi tidak perlu berusaha sekuat tenaga, dan tak satu pun dari mereka akan melepaskan keterampilan menekan kotaknya di depan banyak orang. Meski begitu, serangan kedua pria itu sangat dahsyat, terutama pancaran cahaya perak Lu Changhe, seperti bima sakti yang jatuh, kekuatan yang mengejutkan itu membuat takut banyak murid hingga jiwa mereka gemetar. Serangan Yuan Yuyu terlihat biasa saja, dia melambaikan lengan panjangnya dan menembakkan seberkas cahaya merah. Lampu merah itu mengembun menjadi burung phoenix api dan menghantam perisai dengan keras. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat Raja Istana mereka melancarkan serangan, banyak murid yang masih merasa kagum. Tuan Istana ini adalah dewi di hati banyak murid, memadukan keindahan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dalam benak banyak orang, Yuan Yuyu kemungkinan besar akan menantang makhluk tertinggi alam dewa, pada saat itu, Istana Potian akan menjadi kekuatan super, dan bahkan mungkin menggantikannya dengan Raja Dewa. Kedua orang kuat itu menyerang terus-menerus selama 1 jam, tidak hanya formasi 10.000 naga mengunci surga tidak pecah, bahkan tidak ada jejak fluktuasi, dan warnanya tidak berubah sama sekali. Baiklah, Yuan Yuyu dengan hati-hati merasakan formasi 10.000 naga mengunci surga, melambaikan tangannya dan berkata Paman Lu, tidak apa-apa.
Kita tidak dapat menghancurkan formasi ini, dan saya merasa tidak peduli berapa banyak negara adidaya dari alam dewa yang datang, kita bisa jangan hancurkan, kecuali yang maha tinggi dari alam dewa mengambil tindakan. Lu Changhe mengangguk sedikit, dia merasakan hal yang sama. Serangan kedua orang tersebut tidak dapat mencapai titik kritis, apalagi menyerang selama 1 jam, meskipun menyerang selama 1.000.000 tahun, mereka tidak dapat mematahkan formasi. Bagus. Yuan Yuyu dan Lu Changhe diam-diam bahagia, dengan formasi ini, selama mereka tidak menyinggung kekuatan super dan 9 kekuatan Raja Dewa, Istana Potian akan bisa tenang di masa depan. Tidak ada kekuatan tingkat tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi Istana Potian. Istana Potian dapat maju, mundur, menyerang atau bertahan, yang akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di masa depan. Bas! Luli menembakkan aliran cahaya, dan formasi 10.000 naga mengunci kubah menghilang di udara, Yuan Yuyu dan Lu Changhe terbang masuk. Luli sekali lagi menciptakan aliran besar formasi cahaya dan muncul lagi, tapi dengan cepat menghilang ke udara. Formasi ini biasanya bersembunyi, tapi akan segera muncul jika ada yang menyerang. Luli menjelaskan dan menambahkan formasi ini masih membutuhkan 10 hari untuk stabil. Setelah 10 hari, saya akan menambahkan beberapa batu formasi. Saat itu, pertahanan formasi akan meningkat sebesar 20%. Beberapa tetua sedikit tersentak, bisakah pertahanan formasi ditingkatkan? Sekarang dia begitu kuat, level apa yang bisa dia capai jika dia meningkatkannya sebesar 20% lagi? Yuan Changxiang bertanya atas nama semua orang tuan Istana Lu, tingkat pertahanan terakhir apa yang bisa dicapai? Luli melirik sekelompok orang, tersenyum tipis dan berkata itu tidak terlalu kuat. Ia dapat menahan serangan makhluk tertinggi alam dewa selama 10 hari. Adapun kekuatan super alam dewa, bahkan 10.000 dari mereka tidak bisa mengalahkannya. Ada hembusan udara lagi di lapangan. Alam dewa tertinggi, yaitu orang terkuat di alam dewa. Alam dewa tertinggi dapat menghancurkan semua orang di Istana Potian dengan satu gerakan. Dan menilai dari nada bicara Luli, bukankah ini susunan paling kuat yang bisa dia atur? Wajah Yuan Yuyu memerah, dan cahaya di matanya mengalir, menjadi semakin indah, dan dia bertanya sambil tersenyum Tuan Istana Lu, menilai dari nada bicaramu, kamu juga dapat mengatur formasi yang lebih kuat. Mungkin, Luli mengangkat bahu dan berkata, baru-baru ini saya telah mengembangkan formasi besar. Jika saya berhasil mengembangkannya, formasi itu seharusnya mampu menahan serangan dari makhluk tertinggi alam dewa, dan itu tidak akan rusak selama 10 bertahun-tahun. Dengan baik, sekelompok orang tercengang. Jika barisan pertahanan benar-benar dapat dikembangkan untuk menahan makhluk tertinggi alam dewa, maka jika dikerahkan di lembah Potian, itu mungkin akan mampu menjamin kemakmuran abadi Istana Potian dari generasi ke generasi datang. Lagi pula, bagaimana makhluk tertinggi alam dewa bisa menyerang di sini selama 10 tahun berturut-turut? Hei, Luli tersenyum tipis dan berkata formasi besar semacam ini hanyalah imajinasi pribadiku. Kecil kemungkinannya bisa diatur. Terlalu sulit dan terlalu sulit, jadi aku akan memikirkannya saja. Jika bukan karena formasi 10.000 naga mengunci surga, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Luli, tapi sekarang banyak orang mempercayainya. Luli berkata bahwa tidak mungkin mengatur formasi sebesar itu. Semua orang mengira dia bersikap rendah hati, dan kemungkinan diatur, sangat tinggi. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Istana Lu. Ayo istirahat dulu. Aku sudah mengadakan jamuan makan. Yuan Yuyu berbicara, dengan cahaya lembut di wajahnya. Bagus. Luli memang lelah, dia berpikir sejenak dan berkata, formasi ini akan diaktifkan terlebih dahulu dan perlu stabil selama 10 hari. Jika tidak ada masalah setelah 10 hari, maka tidak akan ada masalah. Setelah 10 hari, saya akan menyampaikan metode kontrolnya kepada Anda. Teori 10 hari dan kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan sebesar 20% adalah omong kosong yang dibuat oleh Luli. Sekarang formasi ini sudah berhasil dikerahkan, berarti tidak ada masalah sama sekali. Luli tentu saja punya alasan untuk mengatakan ini, dia melakukannya untuk alasan keamanan, dan Yuan Yuyu serta yang lainnya tidak berani menyerangnya sebelum formasinya benar-benar berhasil. Luli hanya memiliki satu tujuan akhir, untuk mendapatkan sumber ilahi dan pergi dengan selamat, semua metode dan strateginya ditujukan untuk tujuan ini. Memasuki Istana Giok Putih, perjamuan sudah diatur, dan kursinya masih seperti sebelumnya, tapi kali ini ada 2 pelayan yang berlutut di samping Luli. Kali ini Yuan Yuyu memiliki senyum lebih lebar di wajahnya dan sering meminta bersulang kepada Luli. Lu Changhe dan yang lainnya melakukan hal yang sama dan berbicara dengan Luli dengan cara yang lebih hormat.
Yuan Yuyu dan yang lainnya mengambil tindakan dan mulai merekrut Lu Li dengan seluruh kekuatan mereka. Bakat seperti itu, dan seseorang yang tidak terlalu kuat, dapat dengan mudah dikendalikan selama dia direkrut. Di mana saya bisa menemukan bakat seperti itu? Sekarang salah satu dari mereka muncul, mereka masih tidak diperbolehkan merekrutnya sampai mati. Hidangan malam ini agak tidak biasa. Banyak di antaranya yang belum pernah didengar Lu Li. Setelah makan sebagian daging, Lu Li merasakan panas memancar ke seluruh tubuhnya, merasa nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lu Li tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk mengeluarkan anggur, jadi dia dibombardir oleh sekelompok orang dan bergiliran memanggangnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia tidak dapat menahannya lagi, dan akhirnya dibantu kembali ke kamar oleh dua pelayan. Ketika kedua pelayan itu turun, Lu Li hendak memaksakan anggurnya keluar ketika angin sepoi-sepoi bertiup, dan kemudian sesosok tubuh kurus masuk. Yuan Yuyu berganti menjadi gaun panjang, ia melepas gaun aslinya dan berganti menjadi rok istana berwarna merah muda. Dia juga minum banyak anggur di malam hari, dan wajahnya yang cantik putih dan kemerahan, terlihat sangat menarik di bawah cahaya lilin. Matanya dipenuhi pegas, pinggangnya berputar saat dia berjalan, dan pantat montoknya terayun dari sisi ke sisi, menunjukkan pesonanya yang tak terbatas. Tuan Istana Lu, biarkan aku melepas sepatumu. Dia berjalan ke tempat tidur, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk melepas sepatu Lu Li. Lu Li sedikit sadar, dan segera duduk dan berkata, Tuan Istana Yuan, kamu mencoba memperpendek hidupku, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Yuan Yuyu mengulurkan tangannya dan meraih kaki Lu Li. Dia mengangkat wajahnya yang cantik, menatap Lu Li dengan penuh kasih dan berkata, Dian Zulu membantu kami membangun formasi tiada taraf di Breaking Heaven Palace, yang setara dengan membantu kami meletakkan fondasi untuk keabadian. Apalagi hanya melepas sepatumu dan mencuci kakimu, meskipun kamu meminta Yuyu melakukan apapun, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yang akan datang, hati Lu Li bergetar, dia tahu bahwa Yuan Yuyu siap menjatuhkannya dengan cara apapun. Lu Li sakit kepala, kalau wanita cantik lain tidak apa-apa, kalau dia melengkung, dia akan melengkung, dan tidak akan ada efek samping apapun. Tapi si cantik ini tidak bisa melakukannya, jika dia melakukannya, sesuatu akan terjadi. Lu Li selalu memperlakukan wanitanya dengan sangat baik. Jika dia jatuh cinta dengan Yuan Yuyu, hati nuraninya akan gelisah dan tidak menginginkan sisa 2 miliar sumber daya ilahi. Dia bahkan mungkin akan tinggal di Istana Potian di masa depan. Oleh karena itu, wanita ini tidak bisa disetubuhi begitu saja, dan Lu Li tidak akan melakukan apapun yang menyebabkan perselisihan dengannya segera setelah berhubungan S*K. Selain itu, wanita ini jelas tidak serius dan memiliki sepasang sepatu yang jelek, Lu Li sendiri menentangnya. Jika Anda tidak bisa pergi, Anda tidak punya pilihan selain menolak. Pertanyaannya apakah menolak akan membuat Yuan Yuyu marah? Akankah Yuan Yuyu menyadari bahwa dia tidak ingin bergabung dengan Istana Potian dan hanya mengulur waktu? Jika Yuan Yuyu menjadi marah karena malu, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan sisa 2 miliar sumber daya ilahi, tetapi hidupnya mungkin dalam bahaya. Jika Yuan Yuyu menggunakan cara khusus, seperti memenjarakannya, atau merusak jiwanya, maka dia harus tinggal di Istana Potian selama sisa hidupnya. Sambil berpikir keras, Yuan Yuyu melepas sepatu Lu Li dan kemudian mengeluarkan baskom berisi air dari Space Ring untuk membasuh kaki Lu Li. Lu Li sedang duduk saat ini, melihat ke bawah dari atas. Dia bisa melihat wajah Yuan Yuyu yang sedikit pemalu dan menawan, dan dia juga bisa melihat dadanya yang putih dan tinggi. Lu Lijiu tidak memaksakannya. Dia merasa sedikit pusing saat ini. Dia merasakan kakinya digenggam oleh dua tangan dan dengan lembut diremas dan digosok. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Jika orang lain diperlakukan seperti ini oleh Yuan Yuyu, mereka akan menangis dan berlutut untuk bersumpah setia padanya, bukan? Lagi pula, negara adidaya dari alam dewa bisa membasuh kaki Anda, sungguh suatu kehormatan. Lu Li tidak tergerak hatinya, malah dia merasa Yuan Yuyu terlalu licik. Jika dia orang biasa, apalagi Yuan Yuyu membasuh kakinya, kalaupun dia ingin membawa sepatu Yuan Yuyu, dia tidak akan layak bukan? Bagi seorang master istana dengan kekuatan tingkat tinggi dan kekuatan super di dunia dewa untuk membasuh kaki seorang master lingkaran sihir, ini tampaknya berlebihan tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya. Dapat dimengerti jika kehilangan identitas dan status Yuan Yuyu kecuali Lu Li adalah suaminya. Demi memenangkan hati orang, dia tidak segan-segan membasuh kaki orang lain dan mengorbankan dirinya sendiri. Dia bisa melakukan ini untuk Lu Li hari ini, dan besok dia bisa melakukannya untuk yang lain. Tuan Istana Yuan, kamu benar-benar akan membasmi Lu
Setelah kakinya hampir dicuci, Luli berkata sambil tersenyum masam, sudah memiliki beberapa ide di benaknya. Di sana, Yuan Yuyu mengeluarkan handuk dan menyekanya dengan Luli, lalu meletakkan kakinya di dadanya. Yuan Yuyu lalu berkata, Tuan Lu, silakan berbaring. Yuyu akan membantumu meremas kakimu. Apakah kamu punya tertarik dengan istana Potian kita? Terima kasih banyak, tidak ada gunanya Yuyu melakukan hal kecil ini. Yuan Yuyu mengulurkan tangan dan menekan Luli ke bawah, lalu duduk di tepi tempat tidur, memandang Luli sambil tersenyum, dan dengan lembut meremas kaki Luli dengan tangannya. Dia secantik batu giok, dengan aroma samar yang keluar dari tubuhnya, setiap pandangan yang dia lihat dari waktu ke waktu penuh dengan musim semi, dan payudaranya yang tinggi beriak ke atas dan ke bawah karena lengannya yang gemetar. Kebanyakan orang mungkin tidak bisa tenang di bawah pemandangan yang begitu indah, dan akan menerkamnya seperti serigala lapar. Yang terpenting adalah identitas Yuan Yuyu, jika ia hanya cantik biasa, kekuatan eskualnya tidak akan sebesar itu. Seorang pelayan istana dan seorang kaisar, meskipun mereka memiliki penampilan yang mirip, mereka pasti akan merasa sangat berbeda. Anda harus tahu bahwa bagi banyak pejuang, kekuatan super di dunia ilahi adalah yang tertinggi, mereka hanya dapat melihatnya, tetapi tidak dapat melihat lebih dekat. Luli mau tidak mau merasa sedikit cemburu di dalam hatinya, setelah datang ke alam dewa, dia berada di bawah tekanan besar, dan dia tidak pernah bersenang-senang dengan seorang wanita. Yuan Yuyu tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang menarik perhatian pria. Jika bukan karena kemauan kuat Luli, dia pasti sudah jatuh sekarang. Bodoh amat John. Saat Yuan Yuyu sedang memijat paha Luli, dia membelai payudara Luli, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun dia tidak pindah ke sana, itu menyebabkan api jahat beterbangan ke seluruh tubuh Luli, dan dia jelas mendapat reaksi. Hehe, Yuan Yuyu tersenyum nakal dan menjulurkan lidahnya. Lidah kecil berwarna merah muda itu bahkan lebih menggoda. Luli hampir tidak bisa menahannya saat ini dan mengulurkan tangannya untuk menarik Yuan Yuyu. Namun di saat-saat terakhir, Luli masih menahan diri. Yuan Yuyu melihat tatapan licik di matanya saat melihat Luli menggerakkan tangannya. Dia tiba-tiba bergerak dan duduk di atas kaki Luli. Dia memandang Luli dengan senyuman menawan dan berkata, Tuan Istana Lu, apakah kamu membutuhkan aku untuk melayanimu? Bokong montok itu langsung duduk di pangkuan Luli, masih sedikit berputar, mata Luli memerah dan napasnya menjadi cepat. Kekeke, merasakan emosi Luli yang tertekan, tangan giok Yuan Yuyu dengan lembut membelai otot-otot Luli, lalu menarik ikat pinggangnya dengan satu tangan, dan rok istana di kedua bahunya terlepas, memperlihatkan bahu dan tulang selangka yang bersinar seperti batu giok. Ada juga yang ikat perutnya tipis, dan kepenuhannya siap keluar, ikat perutnya hampir pecah. Mengaum, Luli tidak tahan lagi dan duduk, dia meraih ikat pinggang merah dengan satu tangan dan menariknya tiba-tiba, mengubah Yuan Yuyu sepenuhnya menjadi keadaan vakum. Di saat yang sama, tanpa mengistirahatkan tangan, kaki atau mulutnya, dia mulai mempermainkan tubuh sempurna Yuan Yuyu secara sembarangan. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi ketika Luli duduk, jimat giok di pinggangnya hancur. Yuan Yuyu juga tergerak oleh pemahaman Luli tentang bagian kuncinya, dan tidak mempedulikan detail ini. Luli bukanlah orang yang bebas untuk semua, dia sangat mahir dalam segala macam metode, dan dia menggunakan segala macam metode untuk mencium, menghisap, dan menggosok. Dia belum terlalu serius, dan Yuan Yuyu merasa dia akan mencapai puncaknya. Matanya yang indah setengah tertutup, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Tubuh halusnya sedikit gemetar, dan dia melontarkan beberapa kata yang tidak jelas antara membuka dan menutup bibir gioknya orang baik, ayo segera bawa Yuyu. Mendengar kata-kata ini, pengendalian diri Luli hampir runtuh pada saat ini, dia hampir mengabaikan segalanya dan memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Paling buruk, jika wawancaranya tidak berjalan baik di masa depan, saya hanya akan menjadi orang jahat sekali dan pergi. Bas, tepat ketika Yuan Yuyu tidak bisa bangun atau turun, batasan ruangan tiba-tiba menyala, dan cahaya yang menyilaukan menarik Luli dan Yuan Yuyu kembali dari keadaan emosi mereka. Mata Yuan Yuyu menunjukkan tatapan tajam dan niat membasmi. Pada saat kritis seperti itu, Luli hendak ditangkap. Apakah si idiot itu begitu berani hingga berani mengganggu perbuatan baiknya? Luli, sebaliknya, merasa lega dan menghela nafas lega di dalam hatinya, senjatanya hampir meledak sekarang. Setelah Anda memiliki hubungan yang substansial dengan Yuan Yuyu, negosiasi selanjutnya akan sulit, dan tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Meskipun dia sangat tidak senang, Yuan Yuyu berdiri tanpa daya dan meluruskan jubahnya. Dia melirik ke arah Luli, lalu membuka pintu dan bertanya dengan dingin, ada apa?
Berdiri di luar adalah Yuan Changxiang. Melihat wajah Yuan Yuyu yang penuh musim semi, dia secara alami tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak sekarang, dan dia tidak tahu apakah dia telah melakukannya. Dia tidak berani melihat lebih jauh ke dalam, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Ketua Istana, formasi kubah pengunci 10.000 naga tiba-tiba bersinar terang tadi. Kami khawatir sesuatu akan terjadi, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Datang dan minta Tuan Istana Lu untuk melihatnya." Oh, Luli berdiri dan berjalan keluar dengan ekspresi serius, sambil berkata, "Apakah masih ada masalah ini? Saya akan pergi melihatnya." Formasi kubah pengunci 10.000 naga tidak akan bersinar tanpa alasan kecuali seseorang menyerang formasi ini. Apa yang baru saja dilaporkan Yuan Changxiang sangat jelas, formasi tiba-tiba bersinar tanpa henti, yang jelas bukan sebuah serangan. Nyatanya, formasi itu bersinar tanpa henti karena Luli telah melakukan sesuatu. Luli diam-diam telah mengaturnya ketika dia mengatur formasi. Dia sudah mengambil keputusan ketika Yuan Yuyu membasuh kakinya sekarang. Saat dia duduk, jimat giok itu patah bukan secara tidak sengaja, tetapi disengaja. Setelah jimat giok ini dipatahkan, itu akan memicu mekanisme kecil yang telah disiapkan Luli sebelumnya, dan kemudian formasi kubah pengunci 10.000 naga akan segera bersinar tanpa henti. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi, dan takut terjadi kesalahan dengan formasi, dan mereka akan membasmi orang-orang di Istana Potian. Jadi meskipun Yuan Changxiang menduga Yuan Yuyu dan Luli sedang berselingkuh saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengganggu mereka. Luli pergi untuk menyelidiki dan dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu karena ada lingkaran sihir kecil di Sky Breaking Valley yang belum rusak, yang menyebabkan formasi terburu-buru. Tapi Luli telah membereskannya dan tidak akan ada masalah lagi. Oh, Yuan Yuyu berpikir sejenak dan mengangguk. Memang ada lingkaran sihir. Itu adalah kelalaian saya. Itu adalah formasi yang tidak terlihat. Yuan Yuyu tidak memberikan penjelasan spesifik, sebenarnya formasi ini berfungsi untuk memantau murid-murid Istana Potian, dengan banyaknya sesepuh yang ada di sini saat ini, sulit untuk menjelaskannya. Setelah beberapa saat keributan, Yuan Yuyu tidak memiliki keberanian untuk terus menggoda Luli, dia hanya bisa membiarkan Yuan Changxiang dan yang lainnya menetap bersama Luli, dan ditinggalkan sendirian. Luli tidak kembali untuk beristirahat. Sebaliknya, setelah Lu Changhe dan yang lainnya pergi, dia melihat ke arah Yuan Changxiang dan bertanya, "Penatua Yuan, kapan sumber dewa yang tersisa akan diberikan kepadaku?" Ini, Yuan Changxiang tidak menyangka Luli akan menanyakan hal ini secara tiba-tiba. Dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Awalnya Yuan Yuyu tidak siap membayar untuk sumber ilahi yang tersisa. Bukankah Luli baru saja hampir tidur dengan Yuan Yuyu? Mengapa kamu bertanya tentang Shen Yuan sekarang? Apakah kamu takut jika Yuan Yuyu tidur denganmu, Shen Yuan tidak akan diberikan kepadamu? Ada beberapa kata yang secara alami tidak bisa diucapkan Yuan Changxiang. Dia ragu-ragu dan berkata, "Saya perlu bertanya kepada kepala istana tentang masalah ini, dan saya akan memberi Anda jawaban sesegera mungkin. Jangan khawatir, Istana Tuan Lu, pasti tidak akan ada kekurangan sumber ilahi yang menjanjikan Anda." Itu bagus. Luli mengangguk sedikit dan berkata, "Setelah mengambil sumber ilahi, saya memiliki penjelasan kepada saudara-saudara di kuil pembantaian, dan saya merasa nyaman dengan satu hal. Saya juga bisa berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan gudang pengunci 10.000 naga formasi untuk memastikan tidak ada yang salah." Ancaman dalam kata-kata Luli sangat kuat, jika dia tidak memberikan sumber ilahi, dia tidak akan berusaha sekuat tenaga, dan dia tidak dapat menjamin bahwa formasi surga pengunci 10.000 naga masih utuh. Ketika ada masalah dengan formasi kubah pengunci 10.000 naga, Istana Potian akan sia-sia. Ekspresi Yuan Changxiang sedikit berubah, lalu dia segera berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Saya akan meminta instruksi dari kepala istana. Silakan duduk sebentar." Yuan Changxiang memutar pinggul montoknya dan berjalan pergi, dan segera berubah menjadi istana. Setelah dia selesai menyatakan niatnya, wajah Yuan Yuyu menjadi gelap. Dia tidak berbicara, tetapi merenung, tidak dapat memahami beberapa hal. Luli hampir tidur dengannya sekarang, tapi dia segera berbalik melawannya dan dengan kejam menanyakan sumber Tuhan. Dia menurunkan tinggi badannya sedemikian rupa sehingga dia hampir menyerahkan dirinya kepada Luli. Bukankah sikap ini bernilai 2 miliar sumber daya ilahi? Ingin mendapatkan orang dan uang. Mimpi yang luar biasa. Yuan Yuyu mencibir, sedikit marah atas ketidaktahuan Luli tentang masalah saat ini. Jika Luli setuju untuk bergabung dengan Istana Potian, tidak masalah memberinya 4 miliar, apalagi 2 miliar.
Namun ancaman Luli memang sangat dahsyat, jika terjadi kesalahan dengan formasi 10.000 naga mengunci surga, segala usaha yang dilakukan Luli akan sia-sia. Setelah merenung dalam waktu lama, Yuan Yuyu berkata dengan niat membasmi Anda mengatakan bahwa senyuan dapat diberikan kepada Anda setelah formasi benar-benar stabil. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mencoba merekrutnya. Jika tidak, setelah dia dalam perjalanan pulang, saya pribadi pergi untuk membasminya, berharap mendapatkan sumber ilahi kita, mimpi. Strategi Luli sebelumnya berhasil, Yuan Yuyu sedikit enggan melepaskan bakat Luli, dan dia tidak ingin ada masalah yang muncul dalam formasi surga pengunci 10.000 naga. Jika itu yang lain, dia akan segera mengambil tindakan setelah menyiapkan formasi untuk menangkap atau mengendalikan Luli. Dengan cara ini, dia tidak hanya harus memberikan sumber kekuatannya, tetapi dia juga akan mendapatkan budak utama dari formasi tersebut. Tapi sekarang aku tidak berani bertindak sembarangan, kalau terjadi sesuatu saat aku menjatuhkan Luli, atau ada yang tidak beres dengan formasi kubah pengunci 10.000 naga. Upaya mereka tidak hanya sia-sia, tetapi mereka juga harus membangun formasi asli dan perlu mempekerjakan orang untuk menyiapkan formasi. Yuan Changxiang memahami maksudnya, keluar mencari Luli, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana Lu, Tuan Istana kami berkata bahwa sumber para dewa tidak masalah. Tetapi bagaimanapun juga, jumlah sebesar itu akan memakan waktu sedikit, hari untuk dinaikkan. Saya harap Anda dapat menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Bagus. Luli merasa sedikit lega karena dia mendengar bahwa Yuan Yuyu akan memberinya sumber dewa, tetapi setelah memberinya sumber dewa, jika dia tidak mau bergabung dengan Istana Potian, mereka akan mengambilnya kembali dan membasminya dalam prosesnya. Asal-usul para dewa adalah masalah sepele. Yuan Changxiang tersenyum dan berkata selama Tuan Istana Lu bersedia tinggal di lembah Potian untuk waktu yang lama, saya memperkirakan Tuan Istana akan memberi Anda perlakuan yang sangat tinggi. Tidak masalah bagi satu orang untuk menjadi lebih dari itu, dari 10.000 orang. Anda dapat memobilisasi banyak sumber daya Istana Potian, penguasa istana sangat menghargai Anda. Yuan Changxiang menawarkan posisi wakil kepala istana, dan pangkatnya masih di atas Lu Changhe. Ini dianggap perlakuan yang sangat tinggi bagi Luli. Selama Luli mengangguk, dia akan segera menjadi orang nomor 2 di Istana Potian, dan di masa depan, banyak sumber daya Istana Potian akan dimobilisasi. Wajah Luli menunjukkan sedikit kegembiraan, tentu saja dia hanya berpura-pura. Dia tidak terlalu menyayangi Yuan Yuyu. Wanita seperti itu memainkan segala macam trik sepanjang hari. Istana Potian tidak akan memiliki masa depan yang baik di masa depan, dan dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik tinggal di sini. Dia berpura-pura bermeditasi sejenak dan berkata tolong sampaikan ini kepada saya. Terima kasih guru istana karena telah menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, saya harus kembali dan menanyakan pendapat geng kuil Tusen. Jika saya membawa seluruh Tusen kuil di sini, bisakah semuanya ada di sini? Bagaimana dengan penerimaan? Oke, tidak masalah sama sekali. Wajah Yuan Changxiang menunjukkan kegembiraan. Ada ribuan orang di sisi Luli, dan mereka semua tampaknya memiliki kemampuan tempur yang baik. Akan lebih baik jika membawa mereka ke sini. Oke, itu dia. Luli segera membuat keputusan dan berkata ketika formasi sudah stabil dan Anda telah melunasi semua sumber ilahi, mohon minta Penatua Yuan untuk mengirim saya kembali ke kuil Tusu. Kemudian saya akan berbicara dengan saudara-saudara saya. Jika Anda tidak melakukannya, tidak ada keberatan, kita semua akan datang dan bergabung dengan Istana Potian. Oke. Yuan Changxiang tersenyum lebar, berdiri dan berkata, Tuan Lu, pergi dan istirahatlah dulu. Saya akan pergi dan memberitahu Tuan Istana kabar baik ini. Yuan Changxiang kembali dengan gembira dan berjalan ke Istana Yuan Yuyu. Setelah Yuan Yuyu mendengar laporan Yuan Changxiang, dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mengejek idiot, kamu dibodohi olehnya. Analisa dia dengan cermat. Pernyataan ini sama bagusnya seperti yang tidak terucapkan, dan tidak ada komitmen substantif. Luli pada dasarnya mengasingkan diri selama beberapa hari berikutnya, sehingga Yuan Changxiang dan Yuan Yuyu tidak punya kesempatan untuk menemukannya dan mendekat. Luli memutuskan untuk tidak memberi kesempatan pada Yuan Yuyu, jika tidak, mungkin akan ada masalah jika dia tidur dengannya. Pada hari ke-10, Luli keluar dari pengasingan tepat waktu, dia mengajak Yuan Changxiang dan yang lainnya untuk melihat formasi. Kemudian, ia berpura-pura menyusun beberapa batu formasi, yang dikatakan dapat meningkatkan kekuatan formasi sebesar 20%. Namun, Luli belum mengajarinya cara mengontrol formasi, Yuan Changxiang tahu bahwa Luli tidak akan melepaskan kelinci itu sebelum dia melihatnya,
dan dia pasti tidak akan mengajarinya cara mengontrol formasi jika dia tidak memberikannya, dia sumber kekuatan. Yuan Yuyu sibuk akhir-akhir ini, dia mengundang beberapa master formasi untuk datang dan memeriksa formasi dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang salah. Tuan Istana Lu, Yuan Changxiang memegang sebuah cincin di tangannya, tapi tidak menyerahkannya, malah dia tersenyum dan berbisik, bisakah Anda memberi saya jawaban yang akurat tentang bergabung dengan Istana Potian, sehingga saya bisa mendapat penjelasan dengan Tuan Istana. Tidak masalah. Luli mengangkat bahu dan berkata, saya pribadi tidak keberatan. Saya akan mengumpulkan semua anggota geng ketika saya kembali. Jika mereka tidak memiliki masalah, kami akan segera pindah ke sini. Penatua Yuan dapat pergi bersama Anda. Saya akan mengumpulkan semua anggota geng di depanmu. Bernegosiasi. Kata-kata Luli sepertinya tulus. Yuan Changxiang menyerahkan cincin itu. Luli mengambilnya dan memindainya dengan pikiran spiritualnya. Setelah memastikan bahwa jumlah sumber ilahi itu benar, dia segera menyimpannya sambil tersenyum. Luli memberitahu Yuan Changxiang metode mengendalikan formasi surga pengunci 10.000 naga, dan Yuan Changxiang meneruskannya kepada tetua lainnya. Tetua itu terbang menjauh dan mencoba mengendalikan formasi, setelah memastikan kebenarannya, dia berbalik dan mengangguk. Tanpa basa-basi, Luli melambaikan tangannya dan berkata, tolong minta Penatua Yuan untuk membuat pengaturan. Kita akan berangkat ke Gunung Kunlun besok. Setelah semuanya beres, kita bisa datang ke sini secepat mungkin dan bergabung dengannya, kan? Selain itu, Luli tiba-tiba mendekati Yuan Changxiang dan berbisik di telinganya. Dia terkekeh dan berkata, saya ingin berbicara dengan penguasa istana tentang sesuatu malam ini. Mohon luangkan waktu untuk datang ke kamar saya untuk berbicara. Tentu saja, jika Penatua Yuan juga ingin datang, hanya saja tidak bisa lebih baik lagi. Satu kalimat membuat tubuh halus Yuan Changxiang terasa lemas, beraninya Luli ingin bermain-main dengan adiknya. Meski sangat mengasyikkan, Yuan Yuyu mungkin tidak setuju. Munculnya kematian. Yuan Changxiang meletakkan tangannya di pinggang Luli dan berkata, permintaanmu terlalu berlebihan. Kamu sangat cantik. Hahaha. Luli berbalik dan berjalan menuju istana tempat tinggalnya, Yuan Changxiang merasa jauh lebih santai. Luli berada di balik pintu tertutup beberapa hari yang lalu, yang membuat Yuan Yuyu dan dia curiga. Sekarang dia tertarik pada Yuan Yuyu dan dia, jelas sekali Luli bersedia bergabung dengan Istana Potian karena dia ingin mendapatkan orang dan uang. Setelah Yuan Changxiang menyampaikan kata-kata Luli kepada Yuan Yuyu, alisnya juga mengendur, meskipun Luli sedikit serakah, itu bukannya tidak bisa diterima. Sumber Tuhan tidak ada artinya bagi Yuan Yuyu, dan tidak masalah untuk berkomitmen pada Luli. Bahkan tidak menjadi masalah bagi kedua saudara perempuan untuk melayani Luli bersama. Yang dia inginkan adalah kembalinya Luli secara mutlak. Seorang jenderal sulit ditemukan, tapi bakat tak ternilai harganya. Jika Luli tidak meminta apapun dan hanya menurutinya, Yuan Yuyu tidak akan merasa nyaman. Tuan istana dan para tetua tinggal bersamanya sepanjang malam, yang merupakan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Luli tidak mengetahui situasi saat ini, Yuan Yuyu akan langsung membasminya. Saudari, memikirkan hal ini, Yuan Yuyu merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, kembalilah dan menyegarkan diri, dan ikut aku menemui Lulin di malam hari. Oke, Yuan Changxiang selalu berkulit tebal, tapi sekarang dia terlihat pemalu dan tak tertahankan. Dia berjalan keluar dengan wajah merah, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran Yuan Yuyu dan Lu Li bersenang-senang bersama di malam hari. Setelah akhirnya menunggu hingga malam tiba, Yuan Yuyu dan Yuan Changxiang sedikit malu. Tidak masalah jika hanya satu orang, dua saudara perempuan harus menemani satu orang. Hubungan kedua saudara perempuan ini kurang baik, sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan sedikit malu dan tidak nyaman. Yuan Changxiang menyegarkan diri, mengenakan gaun merah cerah, dan merias wajah tipis, membuatnya tampak menawan. Dia tiba sedikit lebih awal dan menunggu di luar istana tempat tinggal Luli, menunggu kedatangan Yuan Yuyu. Kurang dari setengah jam kemudian, Yuan Yuyu datang terlambat. Dia masih mengenakan rok istana berwarna merah muda, rok panjangnya lebih dari setengah meter, dan dia diikuti oleh dua orang pelayan. Dia melirik Yuan Changxiang yang berdiri di luar, memaksakan senyum dan berkata, saya merasa bersalah, saudari. Meskipun kedua saudara perempuan itu memiliki dendam di hati mereka masih sangat sopan di permukaan. Yuan Changxiang membungkuk dan memberi hormat itu benar, tapi saya telah berbuat salah kepada Tuan Istana. Yuan Yuyu melambaikan tangannya dan meminta kedua pelayan itu menunggu di luar, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintahnya. Setelah menenangkan diri, Yuan Yuyu membawa Yuan Changxiang ke dalam istana. Di dalam sangat sunyi,
Luli tidak ada di aula, dan pintu di sebelahnya masih tertutup. Huff. Yuan Yuyu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Luli begitu sombong, mereka berdua bergandengan tangan, tapi dia tidak keluar untuk menyambut mereka. Kedua saudara perempuan itu datang ke rumahnya atas inisiatif mereka sendiri, jadi dia masih ingin mengudara. Ketuk pintunya. Yuan Yuyu berpikir sejenak, menghela nafas sedikit dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan tidak melihat ke pintu, wajahnya sedikit panas dan malu. Akan lebih baik jika Luli adalah makhluk tertinggi alam dewa, tetapi auranya hanya bisa dibandingkan dengan para dewa dalam daftar. Bas! Pintu membuka batasan, dan infus ilahi Yuan Changxiang menyentuh batasan tersebut. Yuan Yuyu tiba-tiba menjadi gugup. Memikirkan adegan penantian, aku merasa malu, sedih, dan agak berharap, dan segala macam perasaan muncul di benakku. Hal yang sama juga terjadi pada Yuan Changxiang, tentu saja dia merasa lebih sedih. Dia ingin merayu Luli sebelumnya, tetapi Luli tidak tergerak, sekarang Luli memintanya untuk menjadi kaki tangan, yang jelas-jelas tidak menghormati dia. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga putus asa. Dia hanya bisa menjadi seperti guk-guk, datang dan pergi saat dipanggil. Dia menjadi bersemangat lagi memikirkan akan menemani Luli bersama Yuan Yuyu nanti. Saudari ini selalu meremehkannya, apakah nanti dia akan berlutut di depan Luli seperti guk-guk dan menerima bantuannya bersama? Bas! Pembatasan bersinar selama 10 napas, tetapi pintunya tidak terbuka. Yuan Changxiang mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Luli? Apakah rak ini cukup besar? Ekspresi Yuan Yuyu menjadi lebih buruk. Dia merasa sangat dipermalukan oleh Luli. Dia diam-diam berpikir bahwa jika Luli tidak membuka pintu dalam 10 napas lagi, dia akan berbalik dan pergi. 10 napas waktu berlalu dengan cepat. Namun, pintunya tetap tidak bergerak. Ekspresi Yuan Yuyu dan Yuan Changxiang berubah jelek. Yuan Yuyu menghentakkan kakinya dan berbalik untuk pergi. Tepat setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, matanya yang indah berkedip beberapa kali, dan dia tiba-tiba menembakkan aliran cahaya, yang mengenai batasan gerbang. Pembatasan gerbang ini hanyalah pembatasan biasa, bagaimana bisa menahan serangan ganas Yuan Yuyu. Pembatasan pintu itu langsung hancur, dan pintu batu itu perlahan terbuka ke arah dalam. Tidak ada siapa-siapa. Pikiran Yuan Changxiang menyapu ke dalam. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di dalam, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian niat membasmi yang kuat muncul di tubuhnya. Tertipu. Dia dan Yuan Changxiang mandi dan berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang ke sini, siap membiarkan Luli bermain dengannya, tapi Luli tidak ada di dalam. Yuan Changxiang merasakan sakit yang membakar di wajahnya, merasa bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita dalam hidupnya. Bas! Yuan Yuyu tidak berpikir terlalu banyak, pikiran spiritualnya menyebar seperti air pasang, dan segera menyelimuti seluruh lembah Potian. Setelah memastikan bahwa Luli tidak ditemukan, dia menjadi marah dan meraung semuanya, keluarlah dan temukan Lulin untukku. Bahkan jika kamu memisahkan I3 kaki ke dalam tanah dan mencari ratusan juta mil di sekitar, kamu harus menemukannya untuk saya. Luli sudah pergi. Dia diam-diam pergi pada sore hari, dan cara untuk pergi secara alami adalah dengan terbang melintasi kehampaan. Faktanya, ruang di dalam ruangan sedikit berfluktuasi ketika dia terbang melalui kehampaan di sore hari, tetapi dia mengatur batasan ruang yang stabil, dan tidak ada yang mengawasinya di istana, jadi dia pergi diam-diam. Biarkan Yuan Changxiang dikirim kembali. Luli tidak sebodoh itu, bagaimana jika Yuan Yuyu menyesalinya dan tiba-tiba mencoba membasminya. Dengan Yuan Changxiang di sisinya, keberadaannya selalu terkunci, dan dia dapat diserang dan dibasmi kapan saja, sehingga mustahil untuk menjaganya di sepanjang jalan. Tidak mungkin menyerah kepada Istana Potian. Selain Yuan Yuyu, dia tidak layak untuk diikuti. Jika Anda mengikuti pemimpin seperti itu, Anda mungkin mati tanpa mengetahui kapan. Dengan sumber ilahi di tangannya, Luli akan menjadi idiot jika dia tidak pergi, jadi dia dengan tegas terbang melintasi kehampaan dan pergi. Bahkan jika identitas aslinya dicurigai, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko jika ingin mendapatkan sumber daya ilahi. Yuan Yuyu sangat marah, dan seluruh istana Potian bergerak. Lu Changhe memimpin selusin tetua dan berlari ke segala arah untuk melacak Luli. Yang lain mencari kemana-mana di lembah Potian, meskipun mereka memisahkan I3 kaki ke dalam tanah, mereka masih ingin menemukan Luli. Yuan Yuyu melihat sekeliling dengan pikirannya, matanya sedikit bingung, bagaimana Luli pergi. Lembah Potian adalah miliknya, ada mata-mata di mana-mana, dan ada begitu banyak orang berkuasa yang memindai tempat itu dengan pikiran spiritual mereka sepanjang waktu, bahkan jika Luli berubah menjadi seekor lalat,
akan sulit baginya untuk terbang diam-diam. Hah! Pikiran Yuan Yuyu tiba-tiba terkunci di sudut kamar Luli, dan dia melihat beberapa batu formasi pecah di sudut. Dia bergegas masuk, dengan cepat menjadi marah, dan mengucapkan beberapa kata altar teleportasi. Ada sebuah altar kecil di ruangan itu, tapi rusak. Ini adalah penipuan yang disengaja oleh Luli. Pengaturannya sangat bagus. Yuan Yuyu segera menyimpulkan bahwa Luli telah berteleportasi melalui susunan teleportasi ini, dan diam-diam meninggalkan lembah dan segera melarikan diri. Seseorang datang. Yuan Yuyu meminumnya dalam-dalam dan memerintahkan semua prajurit dari aula dalam istana dikirim, dibagi menjadi 8 tim, dan diikuti dalam 8 arah. Begitu Lulin ditemukan, dia segera mengirim pesan berkode. Tanda tanya, seorang tetua menutup formasi surga penguncian 10.000 naga, dan puluhan ribu prajurit aula perang bergegas keluar, setiap pemimpin memimpin tim dan menyebar ke segala arah seperti belalang, dan mulai melacak keberadaan Luli. Bagaimana kelompok orang ini bisa melacak keberadaan Luli? Dia tidak dapat melacaknya bahkan jika dia melakukan perjalanan jauh, karena tidak ada jejak di luar lembah, dan Luli berada ratusan juta mil jauhnya saat ini. Luli dapat melintasi banyak provinsi dengan terbang melintasi kehampaan. Daerah berkumpulnya kota Panwang tidak terlalu jauh. Ia cukup beruntung bisa mencapai sekitar kota Panwang dengan terbang melintasi kehampaan. Ketika Luli keluar, dia berada di gunung besar, dia mencari-cari dengan pikirannya untuk beberapa saat, dan dia menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya. Dia menggunakan lingin armor dan berjalan dalam lingkaran besar. Dia mengeluarkan peta dan membandingkannya. Dia sangat gembira saat mengetahui bahwa dia berada di dekat kota Panwang. Setelah melewati kota Panwang, Anda dapat kembali ke Gunung Kunlun dengan berjalan kaki selama 10,5 hari. Selama dia kembali ke Gunung Kunlun, dia tidak akan takut bahkan jika Yuan Yuyu dan Lu Changhe datang. Formasi 10.000 naga mengunci kubah tidak dapat dipatahkan dengan dua orang ini. Luli sedang dalam suasana hati yang baik setelah menyelinap jauh-jauh. Dia keluar jalan-jalan dan mendapatkan 3 miliar sumber dewa. Jika dia membangun beberapa susunan besar lagi, dia mungkin akan memiliki puluhan miliar sumber dewa. Dengan sumber ilahi, suatu kekuatan dapat berkembang dengan cepat, dan Luli sendiri juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan begitu banyak sumber ilahi, kecuali Luli sangat berbakat, bukankah mudah untuk meningkatkan kekuatan tempurnya? Peningkatan kekuatan tempur ada beberapa aspek, pertama peningkatan kesaktian, kedua peningkatan jiwa, ketiga peningkatan raga, keempat peningkatan hukum makna sebenarnya, dan terakhir ada peningkatan kekuatan tempur, cara untuk meningkatkan kekuatan tempur dengan memahami seni dewa yang kuat. Berpikir untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, hati Luli tergerak, dia akan tiba di kota Panwang, bisakah dia pergi ke kota untuk melihat apakah ada monumen suci? Sejak dia membaca informasi tentang monumen dewa, Luli sangat mendambakan monumen dewa tersebut, jika dia bisa membeli monumen dewa, itu akan sangat bermanfaat baginya dan seluruh kuil Tusen. Berjalan, memikirkan hal ini, Luli bergerak sedikit lebih cepat, dan setengah hari kemudian dia berdiri di gerbang kota Panwang. Dia mengenakan topeng rubah perak lebih awal dan melangkah menuju pintu. Token, sersan yang berdiri di gerbang menghentikan Luli dengan dingin. Luli sedikit terkejut. Terakhir kali dia masuk bersama Yuan Changxiang. Dia tidak menyangka bahwa dia memerlukan tanda untuk memasuki kota. Tidak ada token, Luli hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sersan itu berkata dengan dingin, jika tidak ada token, Anda perlu membayar 10.000 sumber ilahi. Curi sumber Tuhan, Luli memutar matanya dan bertanya, bagaimana cara mendapatkan tokennya? Pergi ke Kementerian Dalam Negeri. Sersan itu menjelaskan tanpa ekspresi, jika Anda membayar 1 juta sumber ilahi, Anda akan mendapatkan tokennya, dan Anda dapat datang dan pergi dengan bebas di masa depan. Luli benar-benar tidak bisa berkata-kata. Perampokan rumah pangeran ini membutuhkan jutaan sumber dewa untuk 1 token kentut, berapa banyak sumber dewa yang dapat dihasilkan rumah pangeran setiap tahun. Benar, Luli tiba-tiba teringat bahwa Pan Yukin sepertinya memberinya sebuah tanda. Sepertinya ada kata piring di token itu. Saya ingin tahu apakah saya bisa memasuki kota dengan token ini. Jika tidak, dia akan membutuhkan jutaan sumber daya ilahi untuk membeli sebuah token. Bas, cincin di tangannya berkedip, dia mengeluarkan token itu dan mengangkatnya, dan ekspresi sersan yang berdiri di depan tiba-tiba berubah. Ekspresi para sersan di dekatnya yang melirik juga berubah drastis, setelah beberapa kali melirik dengan pikiran spiritual mereka, mereka tiba-tiba berlutut dan berteriak sampai jumpa, Tuan. Desir, desir, desir.
Ribuan tentara yang berdiri di gerbang kota terkejut, seorang komandan yang tidak dikenal menoleh, dengan cepat berlutut dan berkata, "Sampai jumpa, Tuan." Bang bang bang. Semua komandan berlutut, dan semua orang segera mengikutinya, sekelompok besar orang berlutut sekaligus, menakuti Luli dan para prajurit yang masuk dan keluar kota. Banyak prajurit yang masuk dan keluar kota memandang Luli, diam-diam bertanya-tanya, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membuat para sersan istana Pangeran Pan berlutut? Anda tahu, meskipun pemimpin pasukan tingkat tinggi datang, para prajurit ini tidak akan berlutut, bukan? Kecuali jika sosok kuat dengan kekuatan super datang. Apa identitas Pan Yukin ini? Luli sendiri ketakutan, dia hanya ingin memasuki kota secara gratis, tapi dia tidak menyangka token ini begitu kuat. Dia menyimpan token itu dan berkata dengan tenang, bolehkah saya memasuki kota? Tentu saja, tuanku, tolong. Komandan itu memelototi sersan di depan Luli, lalu tersenyum dan berkata dengan hormat. Luli tidak berani tinggal, jadi dia segera berjalan menuju kota dan segera menghilang ke dalam kota. Komandan tidak berdiri sampai Luli berada di kota, keringat dingin mengucur dari dahi para sersan yang baru saja menanyai Luli. Seorang pria kuat dari alam dewa hendak memasuki kota. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia diam-diam berjalan ke arah komandan dan bertanya, "Lao He, siapa ini? Dia sangat membuatmu takut." Komandan menyeka keringat di dahinya, melihat sekeliling dan berbisik dia memegang perintah Panwang. Token ini dikeluarkan oleh Panwang sendiri, dan hanya ada 30. Orang kuat dari alam dewa menghirup udara dan diam-diam mengingat ukuran Luli. Berpikir untuk memberitahu orang-orang tentang kekuatan Anda ketika Anda kembali, Anda tidak boleh memprovokasi orang ini. Hari mulai gelap, dan Luli ingin segera pergi ke istana Panwang, tapi melihat ke langit, dia berpikir untuk menginap satu malam dan membicarakannya besok. Tidak pantas membicarakan masalah ini sampai larut malam. Jika Pan Yukin tidak ada di aula Panwang, Ye Kai harus mengundangnya. Luli ingin mencari seseorang untuk menanyakan situasinya, jika dia bisa membeli monumen itu tanpa pergi ke istana Panwang. Luli tidak ingin merepotkan Pan Yukin karena dia tidak ingin berhutang terlalu banyak pada siapapun. Selain itu, status Pan Yukin mungkin tidak rendah, jika dia hanyalah wanita biasa dari keluarga Pan. Luli tidak akan memiliki banyak keraguan, tapi sekarang dia tidak berani mendatanginya dengan mudah. Luli agak sombong di lubuk hatinya, dan dia tidak ingin terlalu bergantung pada seorang wanita, yang akan membuatnya merasa seperti sedang dimanfaatkan. Baik Qiuxue dan Jiang Qiling seperti ini saat itu, Luli telah berusaha keras untuk mempertahankan sedikit martabat dan harga diri sebagai seorang pria. Setelah memasuki penginapan terakhir, Luli tinggal di halaman terpisah, lalu memanggil pelayan dan memberinya 1000 sumber dewa. Pelayan itu langsung mengerti, membungkuk dan berkata, "Jika ada yang ingin Anda lakukan, Tuan, tanyakan saja." Luli berkata dengan santai, selain istana Panwang, kamar dagang besar apa lagi yang bisa membeli bahan dan harta magis? Memiliki. Pelayan dengan cepat menjawab ada 2 kamar dagang utama, satu adalah istana Yuyan dan yang lainnya adalah istana Beixue. Keduanya adalah kamar dagang besar di tanah Yuyan. Istana Yuyan terutama bergerak dalam pelelangan, dan istana Beixue adalah kami selalu menjual bahan sihir biasa, dengan jumlah banyak dan harga murah. Lelang. Luli sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu menyukai lelang. Karena barang yang aslinya tidak mahal, kalau dirampok pasti harganya akan naik berkali-kali lipat. Asal-usul ilahinya diperoleh dengan susah payah dan tidak dapat disia-siakan begitu saja. Istana Beixue hanya menggunakan material dewa tingkat rendah, tergantung kuantitasnya, pasti tidak akan ada monumen dewa. Luli berpikir sejenak dan bertanya, tahukah kamu pedagang mana yang menjual monumen suci? Monumen suci. Pelayan telah mendengar tentang harta karun semacam ini, tetapi dia jelas tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, monumen suci itu terlalu mulia. Itu adalah harta karun. Bagaimana kamu tahu? Kamu bisa pergi ke aula Panwang dan aula Yuyan untuk mencoba keberuntungan Anda. Oke, ambil sumber ilahi dan keluar. Luli melambaikan tangannya, dan pelayan itu segera mengucapkan terima kasih dan pergi dengan sumber ilahi di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah hanya menanyakan beberapa pertanyaan, dia sebenarnya mendapat 1000 sumber daya ilahi, yang merupakan gaji tahunannya. Pergi ke istana Yuyan besok dan tanyakan. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke istana Yuyan untuk bertanya terlebih dahulu, jika tidak, maka dia hanya bisa pergi ke istana Panwang. Setelah hening semalaman, keesokan harinya Sangang Luli membuka matanya, setelah mandi, ia melangkah keluar dan langsung menuju ke sebuah kastil besar di sisi barat alun-alun. Masuk ke dalam,
Luli berkata dia ingin membeli harta karun senilai lebih dari 100 juta sumber dewa. Pelayan yang menerimanya di istana segera menjadi lebih hormat dan membawa Luli pergi ke aula samping. Halo, tamu terhormat. Di aula samping ada seorang pramugara yang mirip dengan Ye Kai, dengan senyum ramah di wajahnya dan sangat sopan. Para pebisnis seringkali sangat sopan kepada pelanggannya, terutama tamu-tamu penting. Setelah teh disajikan dan pelayannya turun, Luli langsung ke pokok permasalahan dan bertanya manajer Zhang, apakah Anda memiliki monumen suci di sini? Monumen suci. Senyuman di wajah manajer Zhang semakin lebar, dan dia segera menjawab saat ini ada dua monumen suci di kuil, satu adalah monumen kelas menengah, dan yang lainnya adalah monumen kelas super. Monumen kelas super ini baru saja digali belum lama ini, di barat daya. Saya mendapatkannya dari lembah Raja Hantu. Kelas menengah, kelas super, Luli bertanya dengan bingung, apa bedanya? Manajer Zhang memandang Luli dengan heran. Karena dia mampu membeli monumen itu, Luli pasti berasal dari keluarga yang kuat. Mengapa dia tidak memahami hal ini? Manajer Zhang dengan sabar menjelaskan prasasti suci itu sama dengan artefak suci, yang dibagi menjadi kelas suci, kelas super, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Tingkat dan kuantitas makna sebenarnya dan sajak tahu yang terkandung di dalamnya prasasti suci tingkat yang berbeda juga berbeda, seperti prasasti suci tingkat menengah kami berisi 6 sajak tahu makna sebenarnya tingkat menengah, prasasti suci tingkat super berisi 1 sajak tahu makna sejati tingkat super, 3 makna sebenarnya tingkat tinggi sajak tahu, dan 10 sajak tahu makna sebenarnya kelas menengah. Begitu, Luli mengangguk sedikit dan bertanya, berapa harganya? Bolehkah saya membelinya langsung? Monumen dewa kelas menengah dapat dibeli langsung. Manajer Zhang berkata dengan riang saya tidak akan menyebutkan harganya. Harga tetapnya adalah 100 juta sumber dewa. Monumen dewa tingkat super tidak dapat dibeli secara langsung. Akan dilelang dalam 3 hari. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Di pelelangan, Luli diam-diam mengerutkan bibirnya. Begitu harta apapun dilelang, harganya tidak bisa dikendalikan. Bahkan jika beritanya menyebar, tidak hanya kekuatan besar di barat daya yang akan berpartisipasi, tetapi kekuatan besar di Yuan Land lainnya mungkin akan ikut berpartisipasi dalam pelelangan. Luli bertanya dengan enggan berapa harga monumen dewa kelas super ini biasanya diperoleh di pelelangan. Jika jumlahnya lebih dari 1 miliar atau lebih, Luli berencana untuk memperjuangkannya, mendapatkan monumen ini mungkin akan membantu kekuatan tempurnya melonjak dengan cepat. Banyak sekali makna dan pesona sebenarnya yang terkandung di dalamnya, mengambil kembali kuil pembantaian dapat membuat banyak orang dengan cepat memahami arti sebenarnya dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Secara umum, manajer Zhang merenung sejenak dan berkata, terakhir kali ada monumen ilahi serupa. Saya ingat itu dijual seharga 30 miliar sumber ilahi. 30 miliar, Luli memutar matanya dan menyerah sepenuhnya. Dia hanya memiliki lebih dari 2 miliar sumber daya ilahi. Mungkin dia baru saja mencapai harga terendah. Bisakah kamu mengajakku melihat monumen dewa kelas menengah itu? Luli bertanya, jika monumen dewa kelas menengah ini berguna, maka belanjakan 100 juta sumber daya dewa untuk membelinya. Ya silahkan, manajer Zhang bangkit dan memimpin Luli ke belakang, memutar 7 atau 8 koridor, dan tiba di aula utama. Ada 2 prajurit yang menjaganya, manajer Zhang melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan laksanakan monumen No. 18. 2 orang prajurit memasuki sebuah ruangan dan dengan cepat mengeluarkan sebuah loh batu hitam, loh batu itu berbentuk kolom persegi dengan alas di bawahnya. Tingginya lebih dari 1 meter, dengan ukiran karakter besar naga terbang dan burung phoenix di atasnya. Monumen suci tersebut telah ada sejak lama, dan meskipun bahannya terlihat sangat bagus, masih meninggalkan beberapa jejak waktu, dan beberapa kata-katanya tidak jelas. Luli dengan hati-hati mengidentifikasi karakter besar, dan tiba-tiba merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya, di antara karakter besar dengan naga terbang dan burung phoenix, dia menemukan Tao Yun. Jelas sekali bahwa pemilik tugu bertulis tersebut mengintegrasikan makna sebenarnya ke dalam karakter besar tersebut agar dapat dipahami oleh generasi mendatang. Aksara besarnya tidak banyak, jumlahnya hampir 100. Meski ada beberapa aksara yang kurang jelas, namun maknanya tetap dapat dipahami jika dihubungkan bersama. Ini adalah kisah hidup seorang pria kuat. Ini menceritakan dari mana dia naik dan berapa tahun yang dia habiskan di alam dewa. Akhirnya, dia datang ke tanah Yuan dan menjadi pemimpin kekuatan besar. Sebelum masa hidupnya berakhir kelelahan, dia mengukir prasasti ini. Tablet batu ini untuk diamati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Benar saja, ada 6 makna sebenarnya kelas menengah. Setelah Luli membacanya,
Ia menemukan bahwa jiwanya tersentuh sebanyak 6 kali, sepertinya kata-kata tersebut mengandung 6 arti sebenarnya. Membelinya, 100 juta sumber ketuhanan tidaklah banyak, bahkan jika monumen ketuhanan ini tidak banyak berguna bagi dirinya sendiri, setidaknya akan sangat membantu para pejuang kuil pembantaian. Luli dan manajer Zhang menawar harga, dan akhirnya harga ditetapkan sebesar 80 juta sumber dewa. Setelah Luli membayar sumber dewa tersebut, dia menyingkirkan monumen itu dan berjalan keluar. Ledakan. Begitu dia keluar dari gerbang istana, Luli melihat bayangan hitam melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda tidak boleh menggunakan kekerasan di kota Panwang. Luli melonggarkan kewaspadaannya, sehingga kecepatan reaksinya lebih lambat. Dan sekarang dia masih memikirkan tentang monumen dewa tingkat super, dan dia terlempar oleh bayangan hitam yang bergegas tanpa menyadarinya. Oh, apakah kamu buta? Apakah kamu ingin mati? Teriakan marah terdengar, dan 7 atau 8 orang terbang dari kejauhan, langsung mengelilingi Luli dan sosok hitam itu. Orang yang bertemu Luli adalah seorang wanita muda dan cantik. Tetapi pada saat ini, ekspresi marah di wajah wanita ini dan matanya yang dingin membuat citra Luli tentang dirinya menjadi sangat buruk. Jelas wanita inilah yang memukulnya, tapi dia membuka mulutnya dan memarahinya karena buta. Bahkan mengancamnya, penjaga wanita itu dengan cepat mengepungnya, yang membuat Luli diam-diam marah. Dari keluarga mana wanita ini berasal? Begitu sombong dan mendominasi. Melihat Luli tidak mengatakan apa-apa, ekspresi wanita muda itu menjadi semakin jelek, dia memelototi Luli dan berkata, apa yang kamu lihat? Jika kamu melihatku lagi, aku akan mencungkil bola matamu, kamu kecil orang menyebalkan. Luli mengenakan topeng dan bagi wanita muda ini dia tampak seperti penipu. Yang paling penting adalah aura Luli hanya bisa dibandingkan dengan para dewa dalam daftar. Bagi wanita ini, tidak ada bedanya dengan semut. Dia benar-benar menatapnya dengan mata seperti itu. Dia sudah tidak bahagia, dan sekarang dia tidak bahagia, bahkan lebih tidak bahagia. Nona Yang, ada seorang komandan di luar istana Yuyan yang sepertinya mengenal wanita muda ini. Dia berjalan mendekat dan berbisik, ini adalah pintu masuk istana Yuyan. Tolong beri saya rasa hormat. Tolong jangan membuat masalah di sini. Ini akan berdampak buruk. Nona yang sangat marah dan memandang komandan istana Yuyan dengan dingin dan berkata Komandan Zhang, istana Tianhan kami melakukan banyak bisnis untuk Anda setiap tahun, bukan? Apakah Anda mengulurkan tangan keluar? Percaya atau tidak, saya akan memberitahu ayahku ketika aku kembali, aku tidak akan berbisnis denganmu di masa depan. Hei, pemimpin istana Yuyan tersenyum tipis dan berbalik, meninggalkan pesan terserah kamu mau berbisnis atau tidak, tapi jika kamu berani membuat masalah di pintu masuk istana Yuyan, jangan salahkan kami karena tidak memberi, kamu wajah istana Tianhan. Dan, ini kota Panwang. Anda, wajah cantik wanita cantik itu menjadi pucat karena marah, dan payudaranya yang agak tinggi bergetar ke atas dan ke bawah. Saya harus mengatakan bahwa dari segi penampilan saja, Nona yang ini dianggap yang terbaik, tetapi sayangnya temperamennya yang mendominasi mengganggu. Bawa dia keluar kota. Nona yang menatap Luli dengan dingin dan diam-diam menatap penjaga di sekitarnya, ada 7 atau 8 penjaga di sekelilingnya, serta orang kuat dari alam dewa. 7 atau 8 penjaga sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah kota Panwang. Jika keadaan menjadi terlalu besar di sini, bahkan Raja Surga pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Penjaga kuat dari alam dewa merenung sejenak, lalu berkata kepada Luli Wah, jika kamu lebih tahu, kamu akan berlutut dan bersujud 9 kali kepada wanita muda itu. Jika tidak, jika wanita muda itu menjadi marah, hidupmu akan berada dalam bahaya. Ya, senyum tipis muncul di bibir Luli awalnya dia mengira wanita muda ini memiliki latar belakang yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah putri dari penguasa istana Tianhan yang kuat. Luli tahu bahwa istana Tianhan adalah kekuatan tingkat tinggi di dekat kota Panwang, tidak heran pemimpin istana Yuyan tidak terlalu memberinya muka. Jika itu adalah wanita muda dengan kekuatan super, Luli mungkin akan memiliki beberapa keraguan. Seorang wanita muda dengan kekuatan tinggi akan berani bersikap begitu tidak bermoral. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia tumbuh dewasa. Kenapa kamu tidak dipukuli sampai mati? Apakah kamu tuli? Penguasa agung alam dewa sedikit marah ketika Luli tidak mengatakan apa-apa, jika dia tidak berada di kota, dia pasti sudah membasmi Luli sejak lama. Dewa kecil, mengenakan jubah hijau biasa, tanpa barang berharga di tubuhnya, begitu bodohnya dengan kejadian saat ini. Tuan Besar Alam Dewa ini mengetahui situasi di barat daya tanah Yuyan dengan sangat baik, dan semua tuan muda dari keluarga yang kuat mengenalnya.
Tidak peduli bagaimana Luli melihatnya, dia tidak ingin menjadi tuan muda dari keluarga yang kuat. Setidaknya dia tidak memiliki pengawal di sekitarnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari keluarga yang kuat keluar tanpa pengawal? Oleh karena itu, orang yang berkuasa di alam dewa ini sedikit tidak bermoral. Dia tahu bahwa wanita mudanya memiliki temperamen yang buruk akhir-akhir ini, jadi jika dia tidak melampiaskan amarahnya hari ini, dia akan menimbulkan masalah besar karena emosinya. Aku tidak tuli. Luli menjawab dengan dingin, lalu berkata dengan tenang, aku tidak ingin menimbulkan masalah, jadi keluarlah dari sini. Gulungan. Sikap Luli benar-benar membuat marah Nona Yang. Dia mendengus dingin Yang Tong, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bawa saja dia keluar kota dan basmi dia. Nak, jangan malu-malu. Kekuatan besar alam dewa juga marah, dan Luli sangat gila sehingga dia benar-benar menyuruh mereka tersesat. Meski Pan Wang Cheng tidak bisa mengambil tindakan, tapi dia juga mengenal beberapa komandan istana Pangeran Pan, dan selama hal itu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Luli mengangkat bahu dan berkata, aku tidak akan memberimu wajah apapun lagi. Ada apa? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Ayo. Ekspresi 7 atau 8 penjaga berubah drastis, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura pembasmi, cahaya dingin melintas di mata penguasa besar alam dewa, dan dia melayang ke arah Luli seperti hantu rubah, dan benar-benar mengambil tindakan secara langsung. Dalam pandangan Yang Tong, penguasa besar alam dewa, kekuatan tempur Luli benar-benar tidak berarti, dia dapat dengan mudah menangkap Luli dan kemudian membawanya keluar kota dan membasminya. Luli tidak melawan, bahkan tidak bergerak, hanya berteriak keras dan marah, kamu berani sekali, berani mengambil tindakan di kota Panwang. Apakah kamu ingin memprovokasi Panwang dan hukum besi kota Panwang? Suara Luli keras, dan meskipun dia tidak menggunakan keterampilan ilahi raungan naga, suaranya masih bergema di separuh alun-alun. Jika dia menggunakan keterampilan ilahi raungan naga, seluruh kota Panwang akan terguncang. Dia tidak sebodoh itu, jika dia membuat marah orang besar, dia akan langsung dibasmi. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ada sersan patroli di alun-alun, dan dua tim yang terdiri dari 20 sersan segera bergegas. Yang Tong hendak menamparkan bagian belakang leher Luli dengan satu tangan, kekuatan ilahi yang menyegel Luli telah menangkapnya, tetapi dia tidak berani bergerak saat ini karena pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah mengunci dirinya. Pengadilan kematian. Nona yang sangat marah. Dia mengeluarkan jimat giok di tangannya dan langsung menghancurkannya. Lalu dia mencibir dan bergumam, orang menyebalkan kecil, kita akan lihat bagaimana kamu mati nanti. Apa yang terjadi? Jika kamu berani menimbulkan masalah dan menggunakan kekerasan di kota Panwang dan melanggar hukum besi kota Panwang, kamu akan dibasmi. Dua tim sersan bergegas mendekat. Salah satu kapten menatap dingin ke arah Luli, Nona Yang, Yang Tong, dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, jika Anda memiliki keluhan, pergilah keluar kota untuk menyelesaikannya. Lakukan di dalam kota. Sama sekali tidak. Dia baru saja mencoba membasmiku. Luli diam-diam tidak senang dan menunjuk Yang Tong dan berkata, tidakkah kamu baru saja melihat bahwa orang ini ingin membasmiku? Yang Tong baru saja mengambil tindakan, dan begitu banyak orang yang pikirannya terkunci pada hal itu, tetapi para sersan ini berpura-pura tidak melihatnya. Luli tentu saja sedikit tidak senang. Apa yang kamu bicarakan? Kapten melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, segera bubar. Jika kamu membuat masalah, saya akan menangkap kalian semua. Mendengus. Nona yang mendengus dingin dan berkata, orang ini hanya ingin menganiaya saya dan menolak untuk meminta maaf. Mengapa Anda tidak menangkapnya? Saya sudah memberitahu Tuan Panning. Jika dia datang, tunggu saja untuk dihukum. Tuan Penning. Ekspresi beberapa sersan sedikit berubah. Mereka semua tahu bahwa tuan muda ini memang bernama Pan. Apakah mereka tidak menyangka bahwa wanita muda ini ada hubungannya dengan Panning? Kapten melirik ke arah Luli dan melihat auranya tidak kuat dan dia mengenakan pakaian biasa. Nafas kehidupan relatif muda dan seharusnya tidak memiliki latar belakang. Ia berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, hancurkan orang ini. Gelap sekali. Luli menghela nafas sedikit di dalam hatinya, ekspresinya berubah muram, dia menatap kapten dengan dingin dan berkata, kapten, ini adalah dendam di antara kita. Saya pikir lebih baik kita menyelesaikannya secara pribadi. Jika tidak, jika Anda melanggar aturan, para petinggi akan menyelidikimu, kamu akan terlibat. Bagaimana kalau aku pergi keluar kota bersama mereka untuk menyelesaikan masalah? Ketika kapten melihat Luli begitu tenang dan berbicara dengan nada arogan, dia merasakan sedikit jantungnya berdebar dan menatap Nona Yang dan Yang Tong. Oke, Nona Yang senang,
bertepuk tangan dan berkata kalau begitu ayo kita keluar kota untuk menyelesaikan masalah. Tidak perlu merepotkan saudara-saudara di rumah Panwang, agar tidak menimbulkan masalah bagimu. Tidak masalah. Luli menyeringai, tapi senyuman di bibirnya tampak sedikit menyeramkan. Dia sangat marah hari ini. Jika pihak lain mendorong mereka terlalu keras, dia tidak akan keberatan membasmi beberapa orang untuk bersenang-senang. Raungan Luli barusan menarik perhatian banyak orang, dan sersan itu datang, yang menarik lebih banyak perhatian orang. Kini kedua belah pihak telah mengusulkan untuk keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang tentu saja membangkitkan minat banyak orang. Beraninya Luli, dewa kecil, berani memprovokasi wanita tertua istana Tianhan. Dan Anda harus keluar kota untuk menyelesaikannya. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat hal yang menyenangkan seperti itu? Ketika Luli, Nona Yang Tong dan yang lainnya berjalan keluar kota, banyak orang mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Sekelompok besar orang berjalan keluar kota dengan cara yang megah, menarik lebih banyak orang. Pada saat Luli dan Yang Tong keluar kota, sudah ada lebih dari 1.000 orang yang mengikuti mereka. Tentu saja mereka semua adalah pejuang kecil, dan hanya orang-orang besar yang tidak tertarik untuk menyaksikan pertempuran tingkat ini. Hah, Komandan He di luar kota sudah tidak ada lagi, digantikan oleh komandan lain yang tidak dikenalnya. Namun beberapa sersan yang bertugas kemarin belum juga tergantikan, ketika mereka melihat itu adalah Luli, ekspresi mereka berubah. Ketika mereka mendengar bahwa Luli sedang berduel dengan Yang Tong dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Komandan dia tidak ada di sini, dan komandan lain telah diganti, tidak mudah bagi para sersan ini untuk mengambil keputusan tanpa izin. Seorang sersan melambai kepada orang di sebelahnya dan berbisik pergi dan segera beritahu Komandan He. Bagus. Sersan itu diam-diam memasuki kota, lalu bergegas seperti angin kencang untuk menemukan Komandan He secepat mungkin. Sersan di sini berpikir sejenak dan melapor kepada Komandan Wang, yang sedang bertugas hari ini. Komandan Wang, menurut Anda apakah kita harus campur tangan? Intervensi untuk apa? Komandan Wang melotot dan berkata selama mereka tidak membuat masalah di kota dan tidak menyerang kota Panwang, mereka akan membasmi mereka sampai semuanya gelap. Anak ini sendiri ingin mati, bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain? Gadis dari istana Tianhan memiliki temperamen yang buruk, beraninya kamu memprovokasi dia, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sersan itu agak ragu-ragu untuk berbicara, tetapi setelah memikirkannya, dia mengingatkannya Komandan Wang, prajurit bertopeng itu. Baiklah. Komandan Wang melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengira sersan ini ada hubungannya dengan Luli. Dia tidak akan menyinggung istana Tianhan karena seorang sersan biasa. Temperamen Nona yang terkenal buruk. Di sana, Luli, Yang Tong dan yang lainnya berjalan ke ruang terbuka puluhan mil jauhnya dari kota. Nona yang mendengus dingin dan berkata orang menyebalkan kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Berlututlah di tanah dan bersujud padaku 9 kali. Aku akan mengampuni nyawamu. Ada ribuan orang yang menonton, dan Nona yang merasa sangat bangga. Jika Luli berlutut untuknya, dia mungkin akan membiarkan Luli hidup. Luli kedinginan, dan ekspresinya tidak terlihat di balik topeng. Dia melirik Nona Yang Tong dan yang lainnya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan bersujud 9 kali, dan aku akan mengampuni kamu, hidup. Wah, ada keributan di sekitar. Aura Nona yang sendiri mirip dengan Luli. Banyak dari 7 atau 8 sersan di sekitarnya memiliki aura yang lebih kuat daripada Luli, belum lagi ada orang kuat dari alam dewa di sini. Luli sebenarnya meminta Nona Yang dan yang lainnya untuk bersujud padanya. Apakah dia menjadi gila? Hahaha. Nona Yang tertawa, dan payudaranya yang menjulang tinggi melonjak-lonjak, membuat mata banyak orang terbelalak. Tidak dapat disangkal bahwa Nona Yang memiliki sosok dan penampilan yang baik, namun sayangnya emosinya sangat buruk. Setelah Yang tertawa beberapa saat, wajahnya menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya dan berkata tangkap dia dulu, dan mari kita lihat betapa tangguhnya dia nanti. Tanda tanya. Yang Tong melambaikan tangannya, dan 4 penjaga bergegas ke depan, keempatnya memegang senjata di tangan mereka, dan masing-masing melepaskan makna atau sihir sebenarnya. Tetapi mereka semua keberatan, karena Nona Yang hanya mengatakan untuk menjatuhkannya, bukan membasminya. Cek, Luli mengeluarkan pedang pembasmi ibel $1, mengunci mereka berdua dan menyapu tanpa bergerak, dia membiarkan serangan keempat orang itu mengenai dia. Cahaya pedang berwarna merah darah meraung, dan dunia di depan kedua orang itu menjadi dunia darah. Keduanya tertekan oleh kekuatan langit dan bumi, ketika mereka bereaksi, mereka merasa tubuh mereka terpotong menjadi 2 bagian.
Bum bum bum. Hampir di saat yang sama, Lu Li terkena 4 serangan dan terlempar. Untungnya, armor petir Lu Li muncul dan dia dengan mudah menahan 4 serangan tersebut tanpa mengalami kerusakan apapun. Thunder Armor lebih kuat dari artefak tingkat super biasa, dan menyerap penuh energi petir. Belum lagi 4 dewa biasa, bahkan 4 dewa kuat pun tidak bisa meledakkannya. Artefak unggul. Yang Tong segera bereaksi, dan ekspresinya menjadi serius. Serangan Lu Li barusan sepertinya tidak kuat, tapi dia membasmi 2 anak buahnya dengan mudah. Selain itu, ekspresi Lu Li selalu sangat tenang, yang membuat Yang Tong merasa tidak enak. Dalam situasi ini, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak mengambil tindakan setelah kedua orang itu meninggal, dia tidak akan bisa kembali dan menjelaskan. Lindungi istrimu. Dia memerintahkan kepada penjaga lainnya, dan terbang seperti naga yang marah, duri besi muncul di tangannya, dan seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya, berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke arah Lu Li. Hehe, Lu Li memandang Yang Tong dengan acuh tak acuh, menamparkan telapak tangan dengan satu tangan, dan kemudian menebas ke depan dengan pisau pembasmi ibel $1 di tangannya. Telapak tangan dan pedang ini tidak memiliki kekuatan apapun, hanya 2 gelombang kejut luar angkasa yang terpancar satu demi satu. Tidak baik. Pada saat ini, krisis fatal muncul jauh di dalam jiwa Yang Tong, dia secara naluriah merasakan sesuatu yang buruk dan ingin membalas. Seberapa cepat ruang berfluktuasi. Setelah dia diselimuti oleh fluktuasi ruang pertama, tubuhnya langsung tidak bisa bergerak seperti perahu di lautan yang marah, dan hanya bisa berayun ke kiri dan ke kanan. Mati, mati. Krisis fatal yang datang dari jiwanya sangat jelas. Dia telah mengembara di garis hidup dan mati selama bertahun-tahun. Yang Tong tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan mati di detik berikutnya. Pikirannya mulai berputar-putar dengan gila, dan kemudian dia berteriak, "Tuanku, Yang Tong salah. Saya bersedia bersujud kepada Anda 100 kali dan memohon agar Anda membiarkan saya hidup." Ekspresi Lu Li tidak goyah sama sekali, matanya sedingin binatang buas, dan dia mengucapkan satu kalimat, "Aku memberimu kesempatan, mati." Ledakan. Tubuh Yang Tong meledak seperti balon, meledak menjadi kabut darah, dan kepalanya berguling, tepat di sebelah Nona Yang. Ah! Ketika Nona Yang melihat mata bulat Yang Tong, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar dan dia berteriak, dia mundur berulang kali dan wajah cantiknya menjadi pucat. Dengan baik, para sersan di sekitarnya semuanya tercengang, Lu Li tampaknya hanyalah dewa biasa, dengan aura yang sebanding dengan dewa dalam daftar. Dia benar-benar membasmi orang kuat dari alam dewa dengan satu gerakan. Terlebih lagi, orang kuat di alam dewa ini bukanlah orang kuat biasa di alam dewa, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang relatif terkenal di Istana Tianhan. Berjalan, penjaga yang tersisa ketakutan dan dengan cepat menarik Nona Yang untuk melarikan diri. Lu Li melirik dengan dingin dan berkata, "Beranikah kamu mencoba pergi?" Para sersan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Nona Yang bahkan lebih takut untuk bergerak. Makna di mata Lu Li sangat jelas. Jika dia berani pergi, dia akan segera dibasmi. Sasha. Pada saat ini, sekelompok prajurit dari kota bergegas mendekat. Seorang pemuda berjubah brokat melihat Nona Yang dari kejauhan dan berteriak liar, "Kamu baik-baik saja. Orang buta itu berani menyinggung perasaanmu." Ketika Nona Yang melihat tuan muda berjubah brokat ini, dia seperti anak kecil yang diintimidasi melihat ayahnya. Air matanya jatuh seperti sungai, dan dia menangis dan berteriak, "Tuan Penning, jika Anda datang nanti, saya akan dibasmi, mati." Tuan Penning. Ekspresi beberapa prajurit yang menonton sedikit berubah, dan banyak dari mereka tampak lucu. Tuan muda dari keluarga Pan telah tiba, dan sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Terbasmi. Pan Ning segera bertatapan dengan Lu Li, matanya dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Dia bergegas bersama 7 orang, 3 di antaranya adalah orang kuat dari alam dewa. Setelah berlari, mereka segera mengepung Lu Li. Pan Ning. Mata Lu Li sedikit serius. Tuan muda ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, jadi tidak masalah bagi 3 kekuatan besar alam dewa. Masalahnya adalah nama keluarga tuan muda ini adalah Pan. Meskipun keluarga Pan Wang memiliki populasi yang besar, Pan Ning mungkin bukan anak laki-laki yang penting secara langsung, tetapi bagaimanapun juga, nama belakangnya adalah Pan. Jika dia kehilangan gengsinya di depan banyak orang, itu tidak masalah baginya. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah pergi. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan terhadap kuil pembantaian. 9 Raja Dewa adalah penguasa mutlak tanah Yuyan. Ini seperti keluarga Lu di alam Doutian saat itu. Jika seorang pejuang biasa menyinggung tuan muda dari keluarga Lu, bahkan tuan muda pinggiran, keluarga Lu akan mengambil tindakan untuk menjaga prestise keluarga Lu, kanan.
Begitu keluarga Pan mengambil tindakan, kuil Tusen pasti akan menjadi abu, keluarga Pan tidak akan mengambil tindakan, atau mereka harus mempertahankan dominasi dan martabat mereka. Tuan Pening. Setelah Nona yang menunggu Pan Ning bergegas, dia melemparkan dirinya ke pelukan Pan Ning, dengan ekspresi kasihan di wajahnya yang cantik. Dia mendongak dengan air mata dan menangis, pria ini menganiaya saya. Kami tidak dapat mengambil tindakan dalam kota, tapi dia membasmi beberapa orang saat kami keluar. Jika Anda kembali lagi nanti, saya tidak akan bisa melihat Anda. Tuan Pening, Anda harus membantu saya membuat keputusan. Awalnya, Nona yang meremehkan Pan Ning karena Pan Ning bukanlah tuan muda yang penting dalam keluarga Pan. Dia hanya ingin berhubungan dengan selusin putra langsung keluarga Pan, tapi sayangnya selusin orang itu meremehkannya. Pan Ning sudah lama mengejarnya, dan dia selalu menyendiri. Kini dia melemparkan dirinya ke pelukan Pan Ning, yang membuat Pan Ning bersemangat sekaligus marah. Pan Ning mengejar Nona yang bukan hanya karena dia mendambakan kecantikannya, tetapi yang lebih penting, ayah Nona yang adalah penguasa istana Tianhan. Jika dia memenangkan Nona Yang, dia akan mendapat bantuan luar negeri yang kuat, dan statusnya di keluarga Pan juga akan meningkat. Jadi, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan tampil sebaik itu? Dia berteriak dengan marah, dapatkan dulu, jika kamu berani melawan, aku akan membasmimu tanpa ampun. Tanda tanya. Ketujuh orang yang dibawa Pan Ning terbang dan mengepung Luli, ketika senjata muncul di tangan kedua dewa itu, mereka hendak mengambil tindakan. Tunggu. Kemudian Luli mulai berteriak. Dia tidak ingin berkonflik dengan keluarga Pan sampai dia harus melakukannya. Setelah mengejutkan ketujuh penjaga, dia bertatapan dengan Pan Ning dan berkata, Tuan Pan, saya kenal seorang wanita muda dari keluarga Anda. Silakan lihat ini. Bagaimana kalau berdamai? Kebuntuan akan berdampak buruk bagi semua orang. Kenali seorang wanita. Pan Ning mencibir dalam hati. Setidaknya ada puluhan ribu tuan dan nyonya muda di keluarga Pan. Beraninya Luli mengatakan itu meskipun dia hanya mengenal satu wanita muda. Selain itu, wanita muda terbaik dari keluarga Pan sangat sombong dan tidak terlalu memperhatikan kekuatan super para dewa siapa yang diperhitungkan Luli. Jadi Pan Ning sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan Luli, dan melambaikan tangannya, ambillah. Bas! Luli melambaikan tangannya dan melakukan gerakan pertama, tiba-tiba menamparkan beberapa telapak tangan ke segala arah, riak luar angkasa menyebar dan langsung menyelimuti tiga kekuatan besar para dewa. Dia tidak melepaskan Space Choke, tetapi hanya melepaskan gelombang luar angkasa, jika tidak, tiga kekuatan besar alam dewa ini mungkin akan terbasmi. Meskipun riak spasial dilepaskan, tubuh tiga dewa yang kuat masih gemetar tak terkendali. Luli berteriak dengan marah, jangan paksa aku untuk membasmi seseorang. Hahaha, Pan Ning tertawa keras. Dia bisa melihat keresahan Luli, dan dia percaya bahwa tidak ada yang berani membasmi orang dari istana Pangeran Pan kecuali dia tidak sabar dengan kehidupan. Dia memandang Luli dengan provokatif dan berkata, basmi, aku akan memberimu 100 keberanian. Apakah kamu berani membasmi? Komandan Wang, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Seseorang ingin membasmi kita dari istana Pan Wang. Komandan Wang dan yang lainnya sedang menonton pertunjukan dari kejauhan. Pan Ning hanyalah tuan muda biasa dari klan sampingan, dan mereka tidak siap datang membantu. Toh tidak ada gunanya membantu, kalau terjadi kesalahan akan dihukum. Setelah mendengar kata-kata Pan Ning, mereka tidak punya pilihan selain bergegas, jika tidak, itu bukan kabar baik. Misalnya, orang-orang di istana Pangeran Pan tidak bersatu, Pan Ning diintimidasi, mereka hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mengelilingi, Komandan Wang melambaikan tangannya, dan ratusan sersan berkumpul di sekelilingnya. Komandan Wang memandang Luli dengan tajam dan berkata, temanku, saya menyarankan Anda untuk terus menangkapnya, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Komandan Wang, para sersan yang bertugas kemarin merasa cemas. Luli mendapat perintah dari Pan Wang. Mereka berjalan ke arah Komandan Wang, dan salah satu dari mereka berkata dengan mendesak, jangan main-main sampai masalah ini diselidiki dengan jelas. Ini, identitasnya tidak sederhana. Luli tidak mengeluarkan perintah Pan Wang, dan sulit bagi para sersan ini untuk memakainya. Komandan Wang mengangkat alisnya dan menatap sersan itu dengan heran. Hatinya sangat curiga. Jika identitasnya tidak sederhana, mengapa dia tidak memberitahukan identitas aslinya? Karena licik, mungkinkah dia tertarik pada Luli? Komandan Wang, Pan Ning berteriak dengan marah dan berkata, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Orang ini menyerang penjaga rumah Pangeran Pan. Dia adalah musuh rumah Pangeran Pan kita. Jika kamu melakukannya lagi, saya akan pergi ke Paman Enam untuk mengeluh kepadamu nanti.
Komandan Wang cemas. Meskipun keluhan Pan Ning mungkin tidak berguna, Paman ke-6 Pan Ning adalah kepala balai urusan dalam negeri. Jika dia memberikan kesan buruk kepada kepala balai urusan dalam negeri, kehidupan Komandan Wang akan sulit di masa depan. Ambil. Komandan Wang mengertakkan gigi dan berteriak, lagi pula itu peran kecil, jadi bagaimana jika kita memenangkannya? Bagaimana dia bisa melawan arus? Di barat daya tanah Yuyan, siapa yang ditakuti oleh penduduk istana Pangeran Pan? Jangan tahan lagi, basmi dia langsung dan potong dia menjadi 18 bagian. Nona yang takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia mulai minum dengan marah. Komandan Wang sangat kuat dalam pertempuran, dan dengan begitu banyak sersan, bagaimana Lu Li bisa bertarung melawan 1000? Komandan Wang melirik Nona Yang, lalu ke Pan Ning, mengertakkan gigi dan berteriak lagi basmi dia. Membasmi. Ratusan sersan meraung dengan marah, membentuk formasi pertempuran, dan dipenuhi dengan momentum yang menakutkan, menyerbu ke arah Lu Li seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Hampir di saat yang sama, Komandan Wang juga bergerak, melompat seperti singa, dan pedang besar muncul, dengan aliran cahaya yang menyilaukan, dan tiba-tiba menyerang ke arah Lu Li. Kamu memaksaku. Lu Li memiliki tatapan putus asa di matanya. Paling buruk, dia akan membasmi orang-orang ini. Dia kembali ke Gunung Kunlun secepat mungkin, dan kemudian terbang bersama Qi Xier. Selama dia meninggalkan pengaruh Panwang Mansion, mungkinkah Panwang masih bisa mengejarnya secara pribadi? Wang tua, kamu gila, hentikan. Pada saat ini, suara gemuruh ketakutan terdengar dari sisi lain gerbang kota. Kedua sersan yang bertugas kemarin pun langsung bergembira, Komandan He akhirnya sampai di saat kritis, kalau tidak akan terjadi sesuatu yang besar. Ketika Komandan Wang mendengar raungan gemuruh Komandan He, dia membeku di tempat, sersan lain yang hendak menyerang berhenti di tengah jalan. Lu Li juga berhenti, tapi dengan senyum masam di wajahnya, sebenarnya dia sudah bisa mengeluarkan token yang diberikan oleh Pan Yukin sebelumnya, yang seharusnya bisa mengejutkan sekelompok orang ini. Namun ia tidak mengeluarkannya karena tidak ingin bergantung pada wanita untuk bertahan hidup, ia tidak menyebut nama Pan Yukin tadi, ia hanya ingin berdamai. Dia tidak ingin mengejutkan orang-orang ini dengan identitas Pan Yukin, dia merasa memalukan jika pria bertubuh besar bergantung pada wanita. Sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengandalkannya. Sepertinya dia punya potensi menjadi anak laki-laki cantik dan makan nasi lembut. 1440